Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari dimulai. Bismillah. Sehat-sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Masih pada surat yang sama, An-Nazi'at ayat 21. Fakazzaba wa 'asa. Tetapi Fir'aun mendustakan dan mendurhakai. Ini mohon dijelaskan. Jadi karena kesombongan dan kekejaman Fir'aun, ya, sampai ngaku sebagai Tuhan. Nah, dengan kesombongannya Fir'aun itu sampai ngaku sebagai Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Dengan kekejamannya Fir'aun itu menindas, menjadikan Bani Israel itu sebagai budak-budaknya. Bahkan menyembelih anak laki-laki yang baru lahir, karena takut kelak anak laki-laki ini mengguncang kekuasaannya. Nah, karena kekejaman dan kesombongannya inilah Allah utus Nabi Musa untuk menyeru kepada Fir'aun agar kembali kepada Allah, agar berhenti dari kesombongan dan kekejamannya, tunduk patuh kepada Allah. Dan Nabi Musa saat diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada Fir'aun dibekali dengan mukjizat-mukjizat. Salah satunya tongkatnya Nabi Musa itu bisa berubah menjadi ular yang besar. Namun semua mukjizat-mukjizat yang telah ditunjukkan sebagaimana ini menandakan kemahakuasaan Allah, semuanya ditolak oleh Fir'aun. Padahal dengan mata kepalanya Fir'aun menyaksikan sendiri betapa kuasanya Allah melalui tanda-tanda kemukjizatan yang ada pada diri Nabi Musa. Namun demikian, ternyata itu tidak bisa menjadikan hatinya Fir'aun terbuka, tunduk patuh pada Allah, mengimani apa yang diserukan oleh Nabi Musa. Dia mendustakan, fakadzdzaba. Dia mendustakan tanda-tanda kemahakuasaan Allah, mendustakan seruan Nabi Musa, dan terus melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, kedurhakaan demi kedurhakaan, yang mana akhirnya kesudahannya binasa, sengsara. Tidak hanya di dunia saja, di dunia disiksa oleh Allah, ditimpa azab, ditenggelamkan di laut, dan di akhirat kelak diseret ke dalam neraka jahanam. Dan sebagai pelajaran untuk generasi berikutnya, sampai jasadnya Fir'aun itu diawetkan atas izin Allah, atas ridho Allah sampai hari ini, bahkan sampai insya Allah hari kiamat. Jasadnya, tubuhnya, mayatnya itu masih bisa dilihat. Saat Bapak Ibu nanti ke Mesir, lihat sana di Makhaf, di museum sana, museum Fir'aun, nanti akan bisa melihat secara langsung kalau pas muminya ada. Karena terkadang ada, kadang tidak ada, kadang tidak dibuka untuk umum. Biasanya di hari-hari atau ketika diperbarui, kan itu ibaratnya semacam dibalsem begitu, sehingga diawetkan, bisa dilihat. Ya, matinya pun di dunia sengsara, binasa, tenggelam karena kesombongan dan kekejamannya, sombong karena kekuasaannya,
berlaku sewenang-wenang terhadap rakyatnya, menindas, menjadikan rakyatnya sebagai budak, bahkan sampai mengaku sebagai Tuhan karena kekuatan kekuasaan yang luar biasa yang ada pada diri Fir'aun. Punya bala tentara yang sangat kuat, punya harta kekayaan yang melimpah, punya ilmuwan-ilmuwan yang jenius, sehingga tidak ada lagi kekuasaan pada waktu itu yang menyamai kekuasaannya Fir'aun. Tidak ada kekayaan yang menyamai kekayaannya Fir'aun. Tidak ada ilmuwan-ilmuwan yang lebih jenius daripada ilmuannya Fir'aun. Ilmuannya Fir'aun itu dulu sampai diperintah oleh Fir'aun membuat bangunan yang tinggi. Tujuannya apa? Agar Fir'aun bisa melihat Tuhannya Musa. Naik ke atas agar bisa melihat Tuhannya Musa. Ini bentuk olok-olok yang luar biasa, bentuk keangkuhan yang luar biasa. Sebelum ilmu pengetahuan mengalami kemajuan seperti saat ini, ternyata ilmuannya Fir'aun yang namanya Haman sudah bisa membuat bangunan yang begitu tinggi, ibaratnya tembus langit, untuk digunakan Fir'aun naik ke atas agar bisa melihat Tuhannya Musa. Oleh karena itu Allah utus Musa dengan tanda-tanda, dengan kemukjizatan sebagai tanda-tanda kemahakuasaan Allah. Semua tanda-tanda kemahakuasaan Allah diperlihatkan melalui mukjizatnya Nabi Musa. Tetapi semuanya ditolak dan didustakan oleh Fir'aun, sehingga kesudahannya binasa sengsara selama-lamanya. Ada lagi?